Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin membagikan renungan dari kisah perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membahas sedikit tentang ayat yang ke-29. Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Saya mendapatkan pemahaman sekarang, kenapa yang punya ladang itu melarang pekerjanya mencabut lalang yang tumbuh di antara gandum. Pemahaman saya adalah ketika kita tumbuh bersama-sama, tidak semuanya yang tumbuh itu adalah orang-orang yang baik. Sepertinya kita sama-sama ikut dalam satu komunitas yang sama. Kita sama-sama tumbuh dari kecil, dari sekolah minggu mungkin, dari remaja, dari youth, kemudian kita sampai menjadi senior. Tetapi pada akhirnya waktu yang membuktikan siapakah kita. Apakah kita orang-orang yang bisa memberi pengaruh baik, ataukah kita orang-orang yang bisa memberi pengaruh buruk. Kadang orang suka bertanya, kenapa sih orang-orang yang nyebelin itu masih tetap sama-sama kita gitu ya? Kenapa sih orang-orang yang bikin susah itu nggak pergi aja dari kita gitu ya? Nah, ternyata jawabannya ini. Kalau orang-orang itu mungkin dipaksa pergi, orang-orang itu juga punya teman, saudara-saudara. Orang-orang itu juga punya teman-teman kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah, teman-temannya akan ikut pergi. Makanya kenapa lalang itu nggak boleh dicabut, karena paling tidak gandum-gandum yang di sekitarnya akan ikut tercabut. Orang-orang yang akan melihat, kok kenapa sih kita memperlakukan orang itu tidak dengan kasih, malah kita marah sama orang itu, malah kita menghukum orang tersebut, malah kita mengasingkan orang itu. Nah, akhirnya teman-temannya akan ikut pergi begitu. Nah, itulah sebabnya kita mau koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini lalang atau apakah kita ini gandum? Jangan sampai pada akhirnya nanti ketika dituai kita dibakar karena kita ternyata bukan gandum. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membantu satu sama lain, mengingatkan satu sama lain untuk kita tumbuh sebagai gandum. Kalau saat ini kita merasa, ternyata saya lalang, masih ada kesempatan buat kita untuk minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, supaya apa? Supaya hal-hal buruk dalam diri kita diubahkan. Dan jangan lagi kita memberikan juga pengaruh-pengaruh buruk kepada orang lain. Tidak mudah memang untuk menyadari apakah kita ini buruk atau tidak. Akan lebih mudah buat kita merasa kita ini baik. Tetapi mari kita sama-sama selidiki diri kita. Minta Roh Kudus dan firman Tuhan menjadi cermin buat kehidupan pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat apa yang menjadi ingatan dalam kehidupan kami. Kami ingin tumbuh sebagai gandum Tuhan. Jangan biarkan kami tumbuh menjadi lalang. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi cerminan untuk kehidupan kami, supaya kami bisa mengkoreksi diri kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus hadir dalam hidup kami, menegur kami, sehingga kami bisa tumbuh bersama-sama Tuhan sebagai gandum. Sehingga pada waktunya kami dituai, kami mendapatkan tempat yang baik bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.